menikmati hadirat-Mu pagi hari ini Tuhan. Sepenuhnya kami ingin bersekutu Tuhan. Kami ingin menikmati hadirat-Mu Bapa. Terima kasih buat pagi hari ini yang begitu indah Tuhan. Terima kasih Tuhan buat Roh Kudus-Mu yang terus ada buat kami. Yesus Tuhan, terima sembah dan puji kami hanya bagi nama-Mu. Dan biarlah damai sejahtera-Mu Tuhan memenuhi hati kami setiap kami pagi hari. Segala hormat, syukur kami bagi nama-Mu. Terima kasih. For who you
jawaban doa, ada kekuatan di dalam-Mu Bapa. Yesus, liberare legi senai, levale shei, levale shei, levale la, levale, tak pernah gagal rencana-Mu Bapa, tak pernah gagal rencana-Mu. Lai bishei, rirame legi, leve, 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 leve. Yes God, tak pernah gagal rencana-Mu Bapa. Ya la 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 la, ya la 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 la. Oh, tak pernah gagal, tak pernah gagal rencana-Mu. Kami jalanku, kuasa-Mu sempurna, pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan. Tak pernah gagal rencana-Mu, terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna, pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kami ingin menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami ingin menikmati hadirat-Mu hari ini Bapa. Kami ingin menyembah-Mu Tuhan. Kami ingin sujud di hadapan-Mu Bapa. Yes God. Yes Lord. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan.
we sing how great is our God. Yes, Lord. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Yes, Lord. Oh, we sing how great is our God. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, we sing how great, yes, Lord, our God. Yes, Lord. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And oh, we sing how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And oh, we sing how great, oh, we sing how great, oh, we sing how great. How great is our God? Yes, Lord, you are great, you are great, you are great, oh God, you are great, you are great. Terima kasih Tuhan. Yes God, you are great, oh God. Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang luar biasa Bapa. Hari ini Tuhan, kami sungguh bersuka cita Tuhan. Kami boleh merasakan hadirat Tuhan. Kami boleh merasakan lawatan Tuhan. Yesus Tuhan. Bapa, kami ingin terus Tuhan boleh menikmati hadirat. Kami ingin terus menikmati lawatan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus buat semua kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa karena Kau selalu memberikan yang terbaik kepada kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami juga akan memberikan persembahan kami yang terbaik buat Tuhan. Dan sebentar kami akan memasang telinga rohani kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah menjadi rema dalam hidup kami. Bertumbuh di dalam hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik, sungguh baik Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Diucapkan terima kasih untuk setiap persembahan dan persepuluhan yang telah diberikan. Tuhan Yesus memberkati.
Bapak Ibu Jemaat dapat mengupdate informasi seputar kegiatan HCC melalui YouTube, Facebook, dan Instagram. Di siaran minggu ini akan tetap jalan melalui aplikasi Zoom. Bapak Ibu Jemaat dapat mengikuti DC-DC yang ada berikut ini. Hai guys, come and join us di M Online Service di live streaming via Zoom setiap hari Jumat pukul 6.30 malam. See you guys! Online Service pada hari Minggu 7 Februari 2021 pukul 10 pagi akan dijalani oleh Pastor Henry Lo. Selesai online service akan dilanjutkan dengan Kemi Online Service pada pukul 12 siang. Diharapkan Bapak Ibu Jemaat dapat mendampingi anak-anak untuk mengikuti ibadah ini. Demikian HCC News untuk pekan ini. Saya Lara pamit undur diri dan mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi, puji Tuhan ya. Saya percaya hari ini adalah hari yang baru, hari yang luar biasa di mana Tuhan memberkati kita. Mari sama-sama kita berdoa sebelum kita dengar firman Tuhan. Bapa, terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan karena sepanjang hari, sepanjang minggu ini Engkau pelihara kami. Dan kami juga bersyukur Tuhan karena perlindungan-Mu lah kami bisa ada, kami bisa mengikuti ibadah ini secara online. Biarlah Tuhan membuka hati kami, membuka roh kami supaya kami benar-benar bisa mengerti apa yang Tuhan ingin sampaikan untuk kami terima. Terpujilah nama-Mu, urapi hamba-Mu Tuhan, biarlah segala pujian, hormat dan kemuliaan kami kembalikan hanya untuk Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Ya, minggu lalu saudara kita sudah belajar mengenai keintiman dan betapa besar pengaruh keintiman itu dengan hidup kita. Kita juga belajar minggu lalu bahwa keintiman itu dibangun lewat komunikasi kita bayar harga untuk sebuah keintiman dan kita ketika kita intim sama Tuhan, hidup kita jadi efektif. Nah, hari ini kita akan berbicara satu topik penting, yaitu time to seek God, waktu untuk mencari Tuhan. Nah, mengapa hari-hari inilah kita harus membangun keintiman lebih lagi dengan Tuhan? Ya, lebih dari hari-hari sebelumnya, lebih dari tahun-tahun sebelumnya, saudara. Karena memang waktu-waktu ini adalah waktu-waktu yang terbaik untuk mencari Tuhan. Pak, apakah di masa yang lalu, tahun-tahun yang lalu, 2-3 tahun yang lalu bukan waktu yang terbaik? Saya bilang, saudara, kalau kita baca Alkitab, kita menemukan ada satu kemiripan. Coba saudara kita lihat sama-sama. Ya. Coba lihat ketika itu saudara, Tuhan akan menabiskan bait suci Salomo. Tuhan datang kepada Salomo, dia berkata begini. Dalam 2 Tawarik pasal 7, 12-14. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Salomo pada malam hari dan berfirman kepadanya. Telah kudengar doamu dan telah kupilih tempat ini bagiku sebagai rumah persembahan. Perhatikan, bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut. Perhatikan, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan apa saudara? Negeri mereka. Selesai saudara, selesai Salomo membangun bait suci, Tuhan menyampaikan pesan ini. Dia berkata begini saudara, jika satu saat nanti, belum terjadi,
Jika satu saat nanti engkau melihat, engkau ngalami, aku menutup langit. Engkau ngalami, ada belalang pelahap memakan habis hasil bumi. Dan engkau melihat ada penyakit sampar ada di antara umatku. Di masa itulah, di waktu itulah, kamu cari Tuhan. Itu waktu yang terbaik. Kenapa tahun ini saudara, kita mencanangkan dalam spiritual journey gereja kita, seek the Lord, cari Tuhan. Karena apa yang disampaikan dalam 2 Tawarik sebenarnya itu mirip dengan apa yang kita alami. Pandemi ini saudara merusak banyak struktur, menghancurkan banyak usaha, orang susah di mana-mana. Penyakit seperti tidak terhentikan. Di masa ini saudara adalah masa-masa terbaik untuk umat Tuhan mencari wajah Tuhan. Masa terbaik untuk kita datang kepada Tuhan. Kalau kita tarik dalam hidup kita pribadi saudara. Ketika kapan masa terbaik kita mencari Tuhan? Ketika Anda berada di dalam tekanan. Ketika Anda sedang mengalami kekecewaan dan pergumulan. Ketika saudara jalan buntu dan raksasa-raksasa yang tidak sanggup Anda tangani berdiri di depan saudara. Ketika hidupmu terjepit saudara. Itulah saat yang terbaik untuk kita mencari Tuhan. Sampai di sini mungkin Anda berkata, itu enggak usah diajar Pak, semua orang tahu. Namanya orang susah pasti cari Tuhan. Kalau tidak bisa ditolong oleh manusia, ya cari Tuhan. Itu sudah enggak usah diajarkan. Mungkin saudara berkata seperti itu saudara. Tapi saudara, yang saya mau sampaikan kepada saudara, bukan masalah kita mencari Tuhannya. Bukan dari sisi Tuhannya. Tetapi ayat ini sedang menjelaskan kepada kita bagaimana sikap kita. Kenapa waktu-waktu ini adalah waktu yang terbaik untuk kita mencari Tuhan? Karena saudara, di saat inilah hidup kita itu sedang kosong. Kenapa masa-masa sukar? Ya, ketika Tuhan menutup langit, ketika belalang memakan hasil bumi, ketika Tuhan melepaskan penyakit sampar, ketika kekecewaan, pergumulan datang dalam hidup kita. Kenapa itu masa mencari Tuhan yang terbaik? Karena di saat itulah saudara, hidup kita sedang terbuka. Sebuah biji, di dalamnya ada kehidupan. Tetapi di luarnya ada cangkang kulit keras yang menutupnya. Kehidupan itu tidak pernah keluar selama cangkang ini tidak terbuka. Dia harus jatuh ke dalam tanah, dia harus ditanam, kelembapan, gelap, kekelaman, tekanan, basah saudara. Itu akan membantu melepaskan kulit luarnya. Ketika kulit luar ini terbuka saudara, kehidupan itu keluar. Ketika Anda mengalami masa-masa sukar, ketika kondisi-kondisi sedang mengalami keadaan yang sukar, di saat itulah saudara, kesombongan kita kebuka. Keegoisan kita terlepas saudara. Kedagingan kita kebuka. Di saat itulah Tuhan sangat mudah berbicara kepada hidup kita. Kita begitu terbuka dengan apa yang Tuhan perintahkan. Hati kita jadi siap. Makanya saya mau bilang sama saudara, di masa-masa inilah, di tahun-tahun seperti inilah saudara, tahun-tahun inilah waktu yang terbaik untuk mencari Tuhan. Jika saja saudara kita mau sungguh-sungguh cari Tuhan di tahun-tahun ini, di hari-hari ini saudara, maka saya sangat yakin kita akan berjumpa dengan Tuhan. Kita akan menemukan Tuhan yang selama ini jauh Anda akan mengalami kedekatan yang luar biasa. Pak, bagaimana caranya saudara? Bagaimana caranya saya mencari Tuhan supaya saya ketemu? Karena banyak orang berdoa, banyak orang menyembah, banyak orang cari Tuhan, hidupnya tidak pernah berubah, tidak pernah mengalami perjumpaan. Tawarik mengajarkan kita bagus, coba lihat yang pertama.
Yang pertama apa saudara? Jika saudara ingin menemukan Tuhan dalam pencarian saudara, dalam pencarian kita, dalam penyembahan dan doa kita. Yang pertama adalah berdoa dalam kerendahan hati. Saya ulang lagi saudara, berdoa dalam kerendahan hati. Tawarik mengajar kita, jika masa itu datang, yang pertama, merendahkan diri, berdoa, cari wajahku. Jadi bukan hanya kegiatan doa, tapi ada satu kondisi hati, ada satu sikap hati yang datang kepada Tuhan dalam kerendahan hatinya. Saudara, kalau kita datang kepada Tuhan dalam kerendahan hati kita, maka kita akan berjumpa dengan pribadinya. Ada banyak orang berdoa saudara, ada banyak orang menyembah Tuhan ketika masa sukar. Tapi yang mereka jumpai bukan perjumpaan dengan Tuhan. Yang mereka jumpai justru kekecewaan. Ada yang bilang sama saya, Pak saya sudah berdoa lama Pak. Pak pendeta suruh berdoa, Pak pendeta suruh puasa, Pak pendeta suruh saya menyembah Tuhan, Pak pendeta suruh saya membaca Alkitab. Tapi kok saya tidak berjumpa sama Tuhan Pak? Ya saudara, karena kita berdoa, kita bukan datang dalam kerendahan hati kita. Coba lihat saudara, apa yang kita lakukan dalam doa? Kita berharap Tuhan bekerja sesuai kemampuan kita. Kita berharap Tuhan melakukan apa yang kita mau. Anda tidak akan berjumpa sama Tuhan. Anda akan berjumpa dengan kekecewaan. Karena saya menemukan banyak orang berkata begini, saya sudah berdoa Pak, tapi Tuhan tidak jawab. Saya sudah berdoa, tapi Tuhan tidak jawab. Saya kecewa sama Tuhan. Loh, kenapa hasilnya kekecewaan? Padahal dia mencari Tuhan. Waktunya benar. Caranya benar. Sikap hatinya yang salah. Nah, Tawarik mengajar kita. Kamu cari wajahku, kamu berdoa, sikap hatimu harus benar. Jadi kalau saudara ingin mengalami perjumpaan dengan Tuhan di masa-masa terbaik seperti hari-hari ini saudara. Datang kepada Tuhan dalam kerendahan hati. Datang kepada Tuhan dalam pengosongan diri saudara. Saya sudah berkali-kali saudara ajarkan kepada jemaat. Mari kita belajar berdoa seperti Yesus berdoa. Mari kita belajar berdoa seperti Yesus berdoa. Apa itu saudara? Bukan kehendakku yang jadi Tuhan, tapi kehendakmu yang jadi. Bukan keinginanku Tuhan yang jadi, bukan hawa nafsuku Tuhan yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Itu berdoa dalam kerendahan hati. Kalau sikap kita benar saudara, maka pencarian kita dengan Tuhan, kita tidak pernah sia-sia, kita akan berjumpa dengan Tuhan dan itu mengubah hidup kita. Coba perhatikan saudara, di Getsemani saudara, Yesus melakukan apa yang menjadi pengajarannya. Karena doa yang benar, itu bukan doa yang dinaikkan dengan hawa nafsu. Supaya apa? Supaya kehendak kita jadi. Kan ini yang selalu dialami orang-orang, saudara. Dia khawatir, deadline sama deket, ya, desakan orang tambah menekan. Dia berdoa, Tuhan cepat Tuhan, Tuhan cepat Tuhan, supaya ditolong Tuhan, Tuhan cepat Tuhan. Loh. Kenapa doa yang Anda naikkan justru Anda jadi bos? Kenapa Anda yang menjadi pengendali atas hasil? Mana kerendahan hatinya? Itu namanya Anda doa dalam ego saudara.
Tawarik mengajar, cari Tuhan, berdoa, sikap hatimu harus benar, rendahkan diri di hadapan Tuhan. Yesus saja melakukannya. Dia mengulang-ulang doa saudara yang sama. Bukan kehendakku yang jadi. Coba lihat dalam Matius 26, 39 sampai 40. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki. Perhatikan, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya. Sama-sama kita baca. Jadilah kehendakmu. Satu hal yang sampai 3 kali Tuhan ulang-ulang. Jangan seperti aku kehendaki, tetapi seperti yang engkau kehendaki. Jangan seperti yang aku kehendaki, tetapi seperti yang engkau kehendaki. Yang Yesus lakukan saudara, itu berbeda sekali saudara. Dengan apa? Dengan yang banyak orang lain lakukan. Yang banyak kita lakukan adalah apa saudara? Kita mendesak rencana kita supaya Tuhan approve. Supaya Tuhan luluskan. Lah kalau memang itu adalah rencana yang terbaik, yuk kerjakan sendiri toh. Ngapain butuh bantuan Tuhan? Tapi kita saudara seolah-olah kurang pembantu, kita minta Tuhan bantu. Tapi dalam rule kita. Di mana kerendahan hatinya, di mana pembentukannya. Makanya banyak orang berdoa mencari Tuhan, tidak pernah ketemu dengan Tuhan. Ketika berhasil, dia bilang saudara, aku berdoa sama Tuhan. Aku sungguh-sungguh sama Tuhan. Aku berpuasa, aku bayar harga. Mana Tuhannya? Wong aku terus. Coba saudara. Datang seperti Yesus datang. Aku pengennya ini Tuhan. Tapi jangan kehendakku yang jadi. Waktu Tuhan melakukan cara yang berbeda. Kita mengakui itu semua karena anugerah. Kalau saudara, sikap ini mungkin saudara bertanya, Pak berarti kita tidak bisa ngomong sesuatu. Apa yang menjadi keinginan kita dalam doa. Boleh saudara. Tetapi hasil akhir Anda harus mengakui bahwa cara Tuhan itu lebih baik dari cara kita. Bahwa kehendak Tuhan itu lebih baik daripada kehendak kita saudaraku. Sehingga apa saudara? Pada saat kita ini ditolong oleh Tuhan. Bahkan ketika kita tidak ditolong oleh Tuhan saudara. Disitulah kita berkata saudara. Kita tidak akan tiba pada kekecewaan, tapi kita akan tiba pada penyerahan hidup. Kalau sikap kita benar saudara, kalau sikap hati kita tepat, mau ditolong ataupun tidak ditolong saudara, tetap engkau akan ketemu sama Tuhan. Karena masalah hidup kita itu bukan masalah terjawab atau tidak. Masalahnya adalah Tuhan berkenan atau tidak. Waktu kita datang dalam penyerahan total, Anda tidak akan ketemu dengan kekecewaan. Tapi Anda akan ketemu dengan kasih-Nya. Engkau akan ketemu dengan kekuatan-Nya. Engkau akan ketemu dengan kuasa-Nya. Tapi Pak, aku loh enggak dijawab. Pak, aku loh enggak disembuhkan. Saya mau nanya sama saudara. Apakah Paulus disembuhkan? Apakah Yesus dijawab? Seperti yang dia mau? Enggak. Tapi saya mau nanya, apakah Yesus mulia? Ya. Apa kata Paulus saudara? Ketika dia bilang, duri dalam dagingku ini Tuhan 3 kali aku minta, kenapa engkau enggak jawab? Tuhan bilang begini, kasih karuniaku cukup bagimu.
Tidak disembuhkan, cukup aku memberkati hidupmu. Paulus bilang apa? Dalam kelemahanlah kuasamu jadi sempurna. Dalam kelemahanlah tidak ada kesombongan. Dalam kelemahanlah aku sadar, aku mengerti bahwa bejana tanah liat ini di dalamnya tersimpan anugerah kasih karunia yang besar. Hebat. Makanya kenapa orang berdoa tidak pernah ketemu Tuhan? Sikap hatinya salah. Masa sukar mendesak orang mendekat kepada Tuhan. Tapi waktu kita mendekat, sikap hati yang benar akan membuat kita ketemu sama Tuhan. Sehingga pertemuan itu, pergumulan itu menghasilkan manusia baru, karakter baru, menghasilkan kedewasaan yang berbeda. Anda mau ngalami? Ini waktu yang terbaik mencari Tuhan. Ini waktu yang terbaik saudara mencari Tuhan. Dengan cara apa? Berdoa dalam kerendahan hati. Itu yang Tuhan ajarkan ketika bicara dengan Salomo. Yang kedua, kita kembali di dalam 2 Tawarik pasal 7 ayat 14 saja. Kita lanjutkan. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, perhatikan, berdoa dan mencari wajahku, sudah kita bahas tadi, lalu. Oke, lalu. Bukan cuman atau, tapi dilanjutkan berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Ya, dikatakan apa? Berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Apa artinya? Artinya apa? Ada pertobatan. Ada banyak orang berdoa supaya masalah mereka selesai. Tapi mereka tidak pernah koreksi diri. Sehingga selesai muncul lagi masalah lain. Datang lagi berharap mujizat selesai, muncul lagi masalah yang sama. Nanti bergumul, datang lagi sama Tuhan, dijawab, kemudian ulang lagi yang sama saudara. Nanti datang lagi sama Tuhan, tidak ditolong, kecewa. Orang yang seperti ini tidak pernah ketemu Tuhan. Anda hanya bisa ketemu Tuhan dalam pencarian kita, dalam hadiratnya, ketika hidup kita ini saudara, itu mengalami perubahan, mengalami pembalikan, berbalik dari jalan-jalannya yang jahat saudara. Orang yang tidak bertobat saudara, orang yang tidak mau berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, kebanyakan ketika ada masalah dia cari Tuhan, ketika sudah dijawab dia meninggalkan Tuhan. Itu sebabnya mereka jadi Kristen lama, percaya Tuhan, orang percaya. Mereka tidak pernah mengalami perjumpaan demi perjumpaan yang mengubah hidup mereka dari hari ke hari saudara. Mencari Tuhan itu saudara, perhatikan begini ya. Coba lihat ayat ini aja. Dalam Yesaya pasal 55. Coba Anda perhatikan. Yesaya 55 ayat 6 sampai 7. Ya. Nah, coba saudara perhatikan ya. Ini bagus sekali. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Oke, saya kira ini adalah masa-masa perkenanan. Kita masih ada waktu, kita diberi kesempatan hidup, berarti kita masih berkenan untuk ditemui Tuhan. Ya, berseru kepadanya selama Ia dekat. Oke, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Nah, baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya. Wah, perhatikan. Dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan apa? Dengan limpahnya. Coba Anda lihat di situ. Ada 2 kalimat yang seolah-olah berhubungan satu sama lain yang tidak bisa dipisah.
Kalimat yang pertama dikatakan apa? Carilah Tuhan. Oke, carilah Tuhan. Carilah Tuhan. Nah kemudian saudara, kalimat yang kedua, baiklah ia kembali kepada Tuhan. Dengan apa? Meninggalkan jalan-jalannya yang fasik. Begini loh saudara, hidup kita yang gelap, tidak ada Tuhan di sana. Tuhan adanya di tempat terang, contoh. Kalau Anda cari Tuhan di tempat gelap, tanpa mau balik ke tempat yang terang, kapan ketemu Tuhannya? Gitu loh saudara. Waktu kamu ada di dalam dosa, kamu di dalam pelanggaran, dan konsekuensinya datang kepadamu, penderitaan masa sulit datang kepadamu, sehingga engkau merasa Tuhan aku butuh pertolongan. Nah di masa itu cari Tuhan. Di mana Tuhannya? Di sono. Kan begitu saudara. Di balikmu. Tapi kita nggak mau cari Tuhan dengan berbalik. Kita mau cari Tuhan di sini. Kalimat ini berkata, baliklah, berbaliklah, tinggalkan, mendekat kepada terang di mana Tuhan ada dan engkau akan ketemu. Jadi bukan hanya berseru dari kejauhan, tapi kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan, saudara. Nah di saat itulah ketika kita mencari Tuhan, saudara, maka kita akan menemukan Tuhan. Di masa-masa ini ketika kita mencari Tuhan, saudara, kita akan menemukan Tuhan. Mungkin Anda berkata, Pak, apakah pertobatan adalah syarat mutlak yang harus saya kerjakan untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Saya bilang yes. Loh, kenapa saudara? Coba lihat ya, coba lihat. Coba lihat ayat ini. Ini ayat yang populer. Ya, tapi ada yang menarik. Coba lihat ini. Mazmur 24 ayat 3 sampai 4. Siapa yang boleh naik ke gunung Tuhan? Ini pertanyaan. Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Ya, ditanya saudara, kira-kira siapa? Apa kriterianya? Dijawab, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Siapa yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapa yang boleh berdiri? Ada syaratnya. Syaratnya apa? Bersih hatinya. Ya, sorry apa? Bersih tangannya. Murni hatinya. Saya mau nanya sama saudara, pernah ketemu orang kayak begini? Coba jawab saudara. Apakah Anda pernah ketemu orang kayak begini? Yang tangannya bersih, yang hatinya murni? Coba cek hidup saudara. Sudah bersih enggak tangan saudara? Hatimu terhindar enggak, bersih enggak dari kebohongan? Hatimu terhindar enggak dari kemunafikan? Sudah murni enggak motivasi hatimu? Saya yakin saudara, setiap kita yang saya tanya ini, Anda yang di rumah, tidak satu pun di antara kita yang berani berkata, tangan saya sudah bersih, hati saya sudah murni. Saya pun tidak berani jawab dan berkata, sepanjang hidup saya ini, hati saya bersih, tangan saya bersih, hati saya murni. Motivasi saya murni. Saya enggak berani saudaraku. Kalau begitu saudara, berarti tidak ada seorang pun yang bisa naik ke gunung Tuhan. Benar enggak saudaraku? Kecuali mereka dibenarkan. Kecuali mereka dikuduskan. Kecuali mereka dilayakkan. Lewat apa? Lewat pertobatan. Dulu kita ini tidak bersih tangannya. Tidak murni hatinya. Sehingga kita tidak bisa ketemu Tuhan. Yesaya bilang apa? Yang jadi penghalang antara engkau dan Allahmu itu segala dosa dan pelanggaran.
Yang jadi masalah sehingga Tuhan tidak dengar itu karena apa? Karena kejahatanmu. Kita ini sudah terputus sama Tuhan. Tapi kasih karunia penebusan Kristus membenarkan kita. Kita sudah benar tapi kita harus berjalan di dalam kebenaran supaya kita bisa ketemu Tuhan di gunung Tuhan. Pertobatan adalah hal mutlak. Kalau Anda mau ketemu sama Tuhan. Karena tidak ada saudara perjumpaan dengan Tuhan tanpa ada pertobatan hati. Makanya saya mau bilang sama saudara, mari kita bereskan setiap hari bersama dengan Tuhan. Supaya ketika saudara berdoa bukan hanya rutinitas, bukan hanya liturgi agamawi. Tapi benar-benar satu doa yang berjumpa, ketemu Tuhan, hari ke hari kita diubah. Hari ke hari kita diubah. Bukankah Tuhan pernah berkata, kalau kamu sedang berdoa, hatimu tidak beres. Terhadap siapa? Saudaramu. Hatimu tidak murni. Tinggalkan dulu persembahanmu. Berdamai dulu, bertobat dulu, bereskan dulu. Habis itu kamu kembali. Supaya persembahan itu harum. Mungkin selama ini kita banyak berdoa. Selama ini saudara kita banyak menyembah. Tapi mari kita memperbaikinya. Kita memperbaikinya dengan sikap hati yang benar. Dengan sikap hidup yang benar. Dengan cara hidup yang benar. Supaya doa kita benar-benar mengubahkan hidup kita. Bukan hanya mengubah masalah kita. Tapi mengubah hidup kita. Karena hidup kita inilah yang jadi sasaran utama kasih-Nya Tuhan. Amin saudaraku. Jadi benar-benar saudaraku pertobatan itu adalah hal yang mutlak. Ayat terakhir saudara, kisah ini terjadi ketika masa Nabi Yunus. Tuhan berkata begini, Niniwe itu orang-orangnya jahat. Niniwe itu kotanya besar, tapi tidak tahu bedakan kiri dan kanan. Bikin dosa tidak mau ngakui, benar-benar jahat orangnya. Yunus kamu pergi ke sana, sampaikan pesanku ya. Apa Tuhan? 40 hari lagi kota itu saya tunggang balikan. Kenapa? Dosanya sampai ke atas. Oke Tuhan, dalam proses yang terjadi sempat lari, akhirnya dia ke sana saudara. Waktu dia masuk di kota, dia jalan sehari perjalanan, berarti besar banget tuh kota saudara. Dia bilang bertobatlah, karena apa? 40 hari lagi Tuhan menunggang balikan kota ini. Nah Anda baca dalam Yunus pasal 3 ayat 7 sampai 10, perhatikan sikap mereka saudaraku. Ya coba lihat. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian. Manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa. Tidak boleh makan rumput, tidak boleh minum air. Ya, haruslah semuanya manusia dan ternak berselubung kain kabung. Berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing, perhatikan, berbalik dari tingkah lakunya yang jahat. Dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal. Serta berpaling dari murkanya yang menyala-nyala itu. Sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat. Jadi waktu pesan disampaikan. Raja merespon. Kemudian diumumkan semua berubah. Mereka puasa. Yang dulu suka ngerampok saudara, itu bertobat. Yang dulu suka nipu, itu bertobat. Yang dulu suka buat jahat, itu bertobat. Yang dulu suka KDRT, itu bertobat. Yang dulu suka bohong, itu tobat saudara. Yang dulu suka utang gak bayar, itu diselesaikan. Balik semua saudara. Ketika Tuhan lihat kondisi itu, tindakan mereka. Perbuatan mereka, yakni bagaimana, apa yang dilihat, perhatikan. Bukan doanya, bukan puasanya, bukan karena seruan kerasnya,
Yang dilihat Tuhan apa? Mereka balik dari tingkah lakunya yang jahat. Itu loh saudara. Ketika pertobatan itu dikerjakan, Tuhan melihat kesungguhan hati itu di situ. Jadi kalau orang cari Tuhan, tidak ada respon kesungguhan hatinya lewat pertobatan, Anda tidak pernah ketemu Tuhan. Ya, perhatikan, menyesallah tuh Allah karena malapetaka yang dirancangkannya terhadap mereka, ia pun tidak jadi melakukannya. Setelah datang dalam pertobatan, hasilnya adalah apa? Tuhan intervensi, masalah mereka beres. Jadi jangan dibalik, datang sama Tuhan supaya masalahku beres, salah. Masalah beres, hidup tidak beres. Yang benar adalah datang kepada Tuhan, bereskan hidup. Ketemu Tuhan, pertemuan dengan Tuhan menyelesaikan apa yang menjadi pergumulan kita. Sehingga Anda bisa ngatasi, Anda bisa handle, Anda bisa menghadapinya. Amin saudaraku. Ini pesan yang kita dapatkan dalam 2 Tawarik saudara. Ya, saya berdoa sama Tuhan supaya Tuhan beri saya kesempatan untuk bagikan lagi lanjutan ayat ini, lanjutan khotbah ini pada minggu depan. Ya, minggu depan kita akan belajar bagaimana Pak cara saya bertobat. Bagaimana cara saya kembali sama Tuhan. Apakah cukup dengan Tuhan, aku bersalah, aku berdosa Tuhan. Apakah cukup? Bagaimana caranya Pak? Supaya saya benar-benar seperti umat Niniwe. Sampai Tuhan melihat perubahan tingkah lakunya. Ya, saya akan jelaskan pada minggu depan. Dan saya berharap itu bisa menjadi berkat yang kita kerjakan bersama-sama. Mari sama-sama datang kepada Tuhan saudaraku. Kita berdoa, kita menyembah Tuhan bersama-sama. Ya, mungkin hari-hari ini adalah hari-hari yang sulit bagi saudara. Mungkin hari ini adalah hari-hari yang berat dalam pergumulan yang saudara hadapi. Tapi saya mau bilang sama saudara bahwa inilah saatnya kita mencari Tuhan. Inilah masa-masa terbaik untuk kita datang sama Tuhan. Inilah masa-masa terbaik kita mencari wajahnya. Karena di saat-saat seperti inilah hatimu sedang terbuka. Dulu engkau begitu sombong, tidak mau dengar nasihat siapapun. Karena engkau menganggap semua bisa. Tapi hari-hari ini dengan segala yang engkau punya, engkau mengerjakan apa yang engkau inginkan dan tidak berhasil. Dan saat ini hatimu sedang terbuka, engkau benar-benar butuh Tuhan. Ya, inilah waktu-waktu untuk mencari Tuhan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil namamu, ku dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara
perlindungan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, amin amin, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Mungkin hari-hari ini adalah masa-masa sulit bagi hidup saudara. Mungkin masa-masa ini adalah masa-masa yang berat bagi keluargamu. Pernikahanmu sedang di ujung tanduk. Ekonomimu hancur. Tapi saudara, saya mau bilang sama saudara, ini waktu-waktu terbaik. Karena di saat inilah kesombonganmu runtuh. Karena di saat seperti inilah segala keegoisan, keangkuhanmu sedang dibuka Tuhan. Dan kehidupan itu sedang muncul. Engkau tidak punya lagi pengharapan lain selain Tuhan. Nah, di saat-saat seperti inilah engkau akan berkata, satu-satunya pertolonganku hanya Tuhan. Di saat inilah imanmu bisa maksimal. Karena engkau hanya bergantung sama Tuhan. Di masa-masa ini jangan kecewa. Di masa-masa ini jangan pahit. Di masa-masa ini saudaraku jangan mundur. Tapi di masa-masa ini temukan Dia. Temukan Dia. Datang dalam sikap hati yang benar dan berkata, Tuhan, aku sudah coba dengan caraku. Aku sudah bawa rancanganku kepadamu. Tapi hari ini saya mau berkata, bukan rancanganku dan kehendakku yang jadi. Tapi aku mau berserah kepada rancangan dan kehendakmu Tuhan. Kalau yang aku minta Tuhan tidak jawab, saya percaya Tuhan punya jalan lain yang harus saya taati. Buka hatimu, datang dengan sikap hati yang benar. Dan kalau ada hal-hal yang tidak berkenan, tinggalkan sebagai sebuah bentuk komitmen dan keseriusan kita akan apa yang kita doakan sama Tuhan. Ada waktu, beberapa menit ini, saudara nyembah Tuhan. Di rumah saudara, sembah Tuhan. Secara pribadi bereskan dengan Tuhan. Kalau engkau mau datang kepada istrimu atau suamimu untuk berdamai, rangkul mereka damai. Seperti yang Tuhan katakan, sebelum engkau berdoa, periksa hatimu. Kalau ada yang tidak beres, bereskan dulu. Saya beri Anda kesempatan waktu. Mungkin engkau sedang ingin berkata kepada suami, kepada istrimu, maafkan saya. Atau mungkin engkau mau berkata kepada istrimu atau suamimu, doakan saya. Atau mungkin anak-anak datang kepada orang tuanya.
Mari bekerja ya Roh Kudus di tengah-tengah kami Tuhan. Bekerja Roh Kudus di tengah-tengah kami Tuhan. Atau mungkin secara pribadi yang kau mau datang sama Tuhan. Dan ambil sebuah komitmen baru. Untuk melakukan kembali apa yang benar. Yang pernah kau lakukan, yang sudah lama engkau tinggalkan. Ya masikada dada basyakada dada. Hidala masikina nana makori irala masakada. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus, supaya ada kekuatan yang diberikan kepada orang-orang yang lemah. Supaya ada pengharapan baru yang diberikan kepada orang-orang yang tawar hati. Supaya ada pengampunan yang limpah kepada orang-orang yang datang dalam pertobatannya. Kami ingin berkata Tuhan, kami mau mencari Tuhan lebih lagi. Setiap hari kami ingin mencari Tuhan lebih lagi. Intim sama Tuhan. Karena kami tahu pengharapan satu-satunya yang layak diandalkan hanyalah Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, kuatkan yang lemah, sembuhkan yang sakit. Dan kasih karunia Allah turunlah dalam setiap keluarga demi keluarga, kepada pribadi lepas pribadi, kepada setiap pekerjaan demi pekerjaan. Supaya benar-benar Tuhan, hidup kami ini hanya memuliakan nama Tuhan. Hamba lepaskan berkat ini, terimalah saudaraku. Demi nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, ialah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Ya puji Tuhan saudara, biarlah ini menjadi rema dalam hidup kita. Kita kerjakan bersama-sama, butuh waktu, ya butuh harga yang harus kita bayar. Tapi saya percaya saat kita mencari Tuhan, kita akan berjumpa dengan kemuliaannya. Tuhan Yesus memberkati saudara.